Halo, selamat jumpa lagi. Saat ini di hadapan saya ada 3 buah WiFi adapter. Yang satu dari TP-Link model WN721N dengan speed maksimal 100 Mbps, dan ini single band, yang artinya hanya berjalan untuk frekuensi 2,4 GHz. Sedangkan yang satu lagi adalah TLWDN 3200 yang berjalan dengan dua frekuensi atau dual band, yaitu 2,4 GHz dan 5,8 GHz. TLWDN 3200 ini memiliki speed maksimal yaitu 600 Mbps untuk kedua jalurnya. Jadi mungkin masing-masing dibagi 300 Mbps untuk yang 2,4 dan 300 Mbps untuk yang 5,8 GHz. Dan kedua TP-Link ini tidak memiliki indikasi atau dia yang non high power atau non long range. Maksudnya adalah jangkauan yang bisa diterima tidak lebih jauh dari yang memiliki indikator long range. Yang satu lagi di depan saya ada Alpha Network dengan model AWS0364CH, yang mana WiFi adapter ini memiliki indikator ultra range. Jadi seharusnya memiliki jangkauan penerimaan yang jauh dibandingkan dengan yang non ultra range atau yang non high power. Jadi pengertian untuk ultra range atau high power adalah kemampuannya untuk menangkap sinyal itu lebih jauh. Berbeda halnya ya antara USB receiver dengan repeater router lainnya. USB receiver ini dia fungsinya hanya untuk menerima, jadi umumnya hanya digunakan untuk PC, laptop yang memiliki slot USB. Untuk selanjutnya saya akan mencoba dulu 2 buah TP-Link ini, yang single band dan yang dual band. Kita akan lihat kemampuannya untuk menangkap sinyal. Kita akan bandingkan dengan sinyal yang terkecil ya, barnya yang paling sedikit ya, mampu menangkap. Oke, sudah saya sambungkan secara bersamaan. Dan di sini kita bisa lihat di sini ada koneksi 3.
Untuk yang koneksi 3 ini dia adalah yang dual band, yang tadi TLWDN 320. Lalu kita cari yang paling kecilnya, dia ini ada di sini, masih dapat dengan 2 bar. Sementara TP-Link 7446 dia 2 bar. Untuk yang single band dia sudah nggak dapat sinyal sama sekali, walaupun di receiver yang dual band masih dapat 2 bar. Sementara yang TP-Link yang single bar yang TLWN 721 itu sudah tidak dapat untuk dual barnya, 2 barnya yang di dual band. Jadi kita dapat simpulkan TLWN 721 memiliki jangkauan sinyal yang sangat lemah atau kecil dibanding TLWDN 320. Ya, kemungkinan untuk menangkap sinyal yang jauh dari rumah kita sudah kesulitan atau tidak dapat atau tidak bisa digunakan. Tapi kalau di penggunaan untuk masih di dalam satu ruangan, oh ya, ini ada 1 bar dia. Untuk 721-nya dia dapat 1 bar, sementara untuk TLWDN nya dapat 2 bar. Jadi tetap TP-Link TLWN 721 ini sinyalnya lebih lemah dibanding TLWDN 3200. Sekarang saya akan mencopot salah satunya. Saya akan copot 721-nya dan saya akan sambungkan Alpha Network yang dual band ini. Kita lihat kemampuannya, apakah dia lebih baik dari TLWDN 320 yang tidak memiliki indikator atau indikasi high power atau long range, atau yang di sini dituliskan sebagai ultra range. Sebagai informasi di sini, informasi tambahan di sini juga bahwa Alpha Network ini sudah, selain dual band, dia sudah AC 1200. Jadi mempunyai clock speed total itu untuk keduanya dia 1200. Kalau mau diasumsikan untuk yang 2,4 bisa maksimal 450 Mbps, dan untuk yang 5,8 GHz nya kita bisa katakan dia 750 Mbps. Oke, sekarang ini sudah tersambung dia sebagai koneksi 4. Sekarang kita akan bandingkan dengan TP-Link 744 yang didapat oleh TP-Link WDN 320.
Lalu apakah Alpha Network ini bisa lebih baik dari TP-Link 74 dari TP-Link TLWDN 320 untuk menangkap sinyal yang lebih jauh? Oke, ternyata Alpha Network tidak bisa menangkap TP-Link 7446. Oh, kebetulan juga sudah hilang ya sinyalnya di TLWDN 3200 juga sudah nggak ada, jadi dia sudah hilang. Kita anggap kita tidak bisa pergunakan lagi sebagai pembanding. Kita akan gunakan yang lain sebagai pembanding. Di sini ada Karin Naufal untuk di WDN 3200 dia 2 bar, sementara untuk di Alpha Network dia dapat 4 bar, dan ini bisa saya katakan dia berjalan di frekuensi 2400, karena umumnya frekuensi 2400 untuk radio atau router single band itu tidak ada indikatornya, dia 2,4 atau 5,8. Yang ada indikator frekuensinya itu kalau router atau radionya itu dia memiliki dual band seperti ini. Dia memiliki dual band seperti ini. Dual band 2,4 dan 5,8. Ini adalah satu router yang memiliki dua frekuensi. Di sini terlihat jelas perbedaan dari kemampuan yang bisa ditangkap dari Alpha Network jauh lebih baik dibanding TP-Link TLWDN, dimana di TLWDN 3200 kita lihat dia hanya mampu untuk mendapatkan sinyal 2 bar, sementara di Alpha Network dia bisa mendapatkan sinyal 4 bar. Jelas ini akan menjadi sinyal yang lebih baik, dimana koneksi akan berjalan jauh lebih baik, dan transfer data juga pasti akan berjalan lebih baik karena carriernya frekuensinya bisa ditangkap jauh lebih banyak dibandingkan dengan TLWDN 3200. Jadi di sini kita bisa lihat kenapa adapter WiFi yang punya indikasi long range atau ultra range itu untuk menangkap sinyal WiFi lebih baik dibanding yang tanpa indikator atau katakanlah embel-embel long range atau high power.
atau yang di sini tertulis ultra range. Faktanya memang lebih baik. Dari hasil uji ini kita bisa lihat sebenarnya alat ini sudah lama ada di saya dan baru sempat untuk menguji dan membandingkannya dengan perangkat WiFi adapter yang lain, dan kebetulan yang ada di saya hanya ada 3 ini. Jadi saya hanya bisa membandingkan ketiga alat ini antara yang satu dengan yang lain dari ketiga alat ini. Mungkin lain waktu jika saya punya perangkat yang lain, saya akan lakukan pengujian juga dan pembandingan juga. Demikian, terima kasih sudah menyimak.